Nemu video ini, apakah kalian artinya lagi menimbang-nimbang kira-kira aku pakai Cloudy apa enggak ya? Kalau iya jawabannya, berarti bener banget kalian masuk dalam video ini. Karena aku akan buat series tentang Cloudy, dan di video kali ini adalah video pertama dari seriesnya. Dan hari ini aku akan bahas apa sih pertimbangan untuk memakai Cloudy, dan kira-kira apa sih perbedaannya kalau kita pakai Cloudy atau tidak pakai Cloudy. Tunggu jawabannya dan jangan kemana-mana. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Di video kali ini aku akan membahas tentang Cloudy atau cloth diaper. Buat yang belum tahu Cloudy itu apa, jadi sesuai dengan namanya cloth diaper, artinya adalah dia popok kain. Jadi nggak terlalu asing ya sama kata-kata popok kain. Cuman memang ini bedanya dengan popok kain yang zaman-zaman dulu kita tahu itu yang bayi pakai, itu yang cuman kain doang. Nah ini berbeda. Kalau popok kain kita udah tahu kan, dia bentuknya kain, dan tapi kekurangannya adalah dia mudah bocor karena kan kain kalau kena pipis udah pasti dia bakalan basah. Nah sedangkan kalau popok sekali pakai, dia itu kan metodenya adalah menyerap si cairannya dan dia menampung di popoknya itu. Nah ini juga diterapkan sama si Cloudy. Jadi cara kerjanya adalah si kain itu menahan cairan atau juga mungkin pup bayi, lalu ditahan sama si covernya itu supaya tadi si cairan-cairan itu nggak keluar kemana-mana. Jadi kayak hybrid lah gitu ya, perpaduan keduanya. Aku nggak akan banyak jelasin tentang si Cloudy-nya dulu karena itu nanti akan ada di video selanjutnya. Hari ini aku akan bahas tentang kenapa sih alasan aku menggunakan Cloudy dan apa ya yang aku rasain dan juga plus dan minusnya lah setelah menggunakan Cloudy ini. Soal alasan, jadi sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak tahu tentang Cloudy sama sekali. Justru dulu itu aku pertama taunya tentang men's pad atau menstrual pad. Aku udah pernah buat videonya di YouTube juga. Itu aku pakai produk Clue Bebe dan juga Baby Oz. Itu juga ada Cloudy-nya. Nah di situ aku setelah pakai menstrual pad itu ngerasain ternyata oh enak juga ya. Ternyata nggak sesusah yang dibayangkan. Dan juga pada saat aku pakai itu ternyata jadi untung gitu loh karena lebih hemat kan, otomatis setelah itu aku nggak pernah beli pembalut sekali pakai lagi. Dan ya mungkin ini poin tambahannya kalau bagi aku sih itu ya itu tidak menghasilkan sampah. Kenapa bagi aku? Karena aku sendiri memang belum bisa benar-benar mengurangi sampah banget gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu kontribusi aku lah sama lingkungan. Walaupun aku sendiri sih memang waktu pada dasar awalnya nggak concernnya ke situ. Nah dari situlah aku akhirnya mikir, wah ini kayaknya bagus juga nih kalau misalnya aku bisa terapin juga sama anak. Karena dari situ aku juga tahu, karena dari brand-brand menstrual pad yang aku pakai itu ternyata dia juga jual Cloudy-nya. Nah pas juga aku tahu hamil itu aku memang udah niat untuk pakai Cloudy untuk anak aku, walaupun aku memang nggak yang maksain banget karena aku tahu ya ada pengorbanannya lah saat kita mau menggunakan Cloudy. Jadi memang waktu itu aku cuman oh yaudah aku mau beli, tapi beli dulu seadanya gitu ya, nanti kita lihat selama perjalanan itu gimana aku kira-kira oke apa enggak. Ya nanti tinggal beli lagi gitu, tambah lagi. Waktu itu aku harapannya adalah yang pertama dengan pakai Cloudy aku tentunya pengen lebih hemat karena banyak yang bilang penggunaan pospak itu tuh pada bayi tuh bener-bener banyak banget, boros banget, dan harganya tuh juga kalau di total tuh lumayan banget kan. Jadi makanya aku pikir oh ya mudah-mudahan bisa menghemat. Terus selain itu juga aku pernah dengar dari beberapa teman aku yang sebelumnya udah pakai si Cloudy ini. Jadi katanya transisi untuk dia lepas popok atau toilet trainingnya itu nanti dia jauh lebih gampang. Mungkin kalau pakai Cloudy ini kan dia tentunya daya serapnya itu nggak secanggih yang si pospak gitu kan. Kalau sekarang kan pospak tuh bisa sampai 8 jam, 12 jam, itu enggak. Memang nggak disarankan untuk pakai sepanjang itu kalau pakai Cloudy. Makanya mungkin anak-anak jadi ngeh ya, oh nih aku lagi pipis gitu, oh berarti aku harus minta ganti gitu kan. Jadi mungkin karena itulah mungkin jadi toilet trainingnya tuh lebih gampang. Dan aku juga berharapnya anak aku nggak lama-lama lah pakai popok gitu, jadi mudah transisinya dari pakai popok ke langsung celana dalam.
Oke, langsung ke plus minusnya pakai Cloudy. Ini berdasarkan pengalaman aku ya. Sebenarnya mungkin bukan minus kali ya, mungkin yang perlu dipertimbangkan. Nah, yang pertama keuntungannya adalah dia itu hemat untuk jangka panjang. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi kalau misalnya dipakai, itu kita bisa pakai berulang-ulang kan si Cloudy-nya itu. Kalau misalnya pakai pospak kan, kalau udah habis ya memang harus dibeli lagi gitu, karena memang barangnya udah nggak ada. Kalau pakai Cloudy, tentu kita udah cukup cuci aja. Nah, tapi memang yang harus dipertimbangkan adalah pada saat kita mau belanja Cloudy itu pertama kali, itu memang uang yang dikeluarkan itu lebih besar kalau dibandingkan kalau kita pertama kali beli pospak gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita beli satu Cloudy pertama kali gitu ya, itu kira-kira mungkin harus ngeluarin duit sekitar 60.000 sampai 70.000, mungkin ada juga lebih dari situ. Mahal kan? Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya sekali beli kita pengen beli 2 gitu, itu dikali aja udah lumayan mahal. Dikali 2 atau kali 3 itu mungkin kita bisa dapat satu pospak, satu pak pospak gitu kan. Jadi memang dari situnya tuh kelihatannya agak mahal. Tapi balik lagi ya tadi, dia di awalnya aja mahal, tapi setelah itu ya kita udah nggak keluar duit lagi gitu untuk belanja setiap bulannya gitu atau stoknya. Lalu keuntungan selanjutnya, karena si Cloudy ini tadi bisa dipakai jangka panjang, tentunya ini kita bisa lungsurin gitu ke adik selanjutnya gitu, anak selanjutnya, atau mungkin bisa juga dikasih ke orang lain atau di pre-love. Aku juga sering dengar sih banyak yang di pre-love. Tentunya ini harus dipertimbangkan dengan baik-baik atau dirawat dengan baik-baik, karena namanya itu kan kain ya, dan juga bahan gitu, otomatis dia juga mungkin lama-kelamaan akan bisa rusak atau berkurang fungsinya. Cuman kalau misalnya di treat dengan baik, dirawat dengan baik, tentunya bisa dipakai untuk generasi selanjutnya gitu ya. Bukan generasi sih, maksudnya ke adiknya gitu, adik dari si bayi kita gitu. Karena ini juga sama teman aku nih benchmarknya teman aku yang memang udah pakai dari zaman anaknya dulu, kayaknya anaknya udah umur 7 tahun deh kakaknya itu, dan sekarang dipakai lagi sama adiknya, itu bisa. Cuman memang yang harus diperhatikan adalah yaitu tuh, kita punya effort untuk memelihara si Cloudy ini. Jadi kita harus mencucinya, harus menjemurnya, terus juga harus disimpan, dan ya memang ada effort itulah. Jadi memang kalau dibandingkan kalau kita pakai pospak, mungkin kalau pakai pospak tuh kita setelah pakai langsung buang, udah beres. Sedangkan kalau misalnya Cloudy ini nggak bisa, karena setelah udah selesai tentu kita harus punya tanggung jawab untuk mencuci dan menjemurnya gitu. Jadi saran aku, silakan dipertimbangkan kira-kira mampu nggak atau punya waktu untuk meluangkan itu nggak, punya kemauan untuk mengerjakan itu apa enggak gitu. Karena ya itu yang paling penting. Kadang memang ada masa-masa males gitu, harus ada cucian gitu kan. Cuman ini nanti mungkin tips di selanjutnya, ada juga nanti tips bagaimana cara mencucinya, cara merawatnya, nanti akan aku jelasin. Tapi yang perlu diingat dulu, kita harus meluangkan waktu untuk melakukan perawatan kepada Cloudy-nya. Lalu keuntungan yang selanjutnya ini adalah yang tadi seperti yang aku bilang, ini lebih ke arah environment, jadi lebih ke arah kepedulian kita pada lingkungan. Ya seperti yang kita tahu, sampah pospak itu bukan cukup lagi sih, luar biasa deh banyaknya gitu. Aku follow beberapa akun tentang lingkungan, itu memang termasuk sampah terbanyak itu memang adalah pospak gitu. Mungkin ini bisa juga jadi pertimbangan buat teman-teman yang memang nggak mau bikin sampah lagi gitu, itu bisa menggunakan Cloudy. Karena jujur aja, aku juga ngerasa kalau misalnya abis pakai pospak, ini aku kasih tahu, aku juga memang saat ini masih pakai keduanya. Jadi aku pakai pospak di malam hari aja, sedangkan pada saat siang hari itu aku memang pakai Cloudy. Cuman ada masa-masa memang aku kayak lagi males gitu ya pakai Cloudy, jadi aku pakai pospak. Dan itu berasa banget, dalam sehari aja tuh bisa numpuk banget gitu loh si pospaknya. Dan itu kebayang, itu baru dari aku aja, dalam satu hari tuh numpuknya segitu. Bayangin kalau ada berapa bayi di dunia ini, atau bayi di Indonesia atau Jakarta aja lah gitu, itu menumpuknya segitu. Makanya itu mungkin udah bisa bikin gunung sampah sendiri kali ya. Sekali lagi nih, balik lagi ke masing-masing, karena selanjutnya ini hal yang perlu dipertimbangkan juga, karena dengan kita menggunakan Cloudy itu tentu juga memang ada yang kita keluarkan juga. Yang pertama adalah effort, karena ya tadi kita harus mencuci gitu kan, kita
ada tenaganya, dan juga kedua kita juga akan ada penggunaan air. Tentu dong kita pakai air dong, karena kan kita harus cuci si klodinya. Jadi itu adalah dua hal yang memang juga perlu kita pertimbangkan. Cuma mungkin ini bisalah kita akalin. Jadi sekali lagi balik lagi ke teman-teman sendiri, kira-kira sanggup nggak nih pakai klodi apa enggak? Karena menurut aku penting banget ada kemauan dari kita apa enggak. Kalau misalnya mau, pasti kan segala cara kita lakuin ya. Maksudnya, oh kalau males aku harus begini, oh kalau capek aku harus begini, oh kalau nggak ada waktu aku harus begini gitu kan. Dibandingin kalau misalnya dari awalnya juga udah nggak mau, itu memang aku juga agak susah ya gimana mau kasih taunya gitu. Karena ini pengalaman pribadi, waktu awal aku juga bilang aku mau pakai klodi gitu. Itu banyak yang aku nggak tahu ya ini ngeremehin atau nggak, aku kurang tahu. Ya banyak yang ya mungkin mereka mengasih tahu aku kali ya, nanti capek loh kalau punya bayi, kamu ntar repot loh gini-gini. Jadi mungkin baik ya mereka kasih semacam bayangan gitu ya, karena dulu kan aku belum punya bayi, aku nggak tahu kalau ternyata punya bayi itu mungkin sesibuk apa. Nah itu, tapi karena aku ngerasa aku mau, aku yakin bisa, dan sampai sejauh ini aku masih pakai klodi walaupun memang aku masih mix dengan menggunakan postpak. Jadi aku harap dengan video ini bisa benar-benar ngebuka atau tergambarkan lah kira-kira pakai klodi tuh kayak gimana sih, terus juga apa sih yang harus aku pertimbangin. Karena nextnya aku akan bahas tentang klodi itu sendiri, dimulai dari tentang macam-macamnya, aku bahas brandnya juga, tips-tipsnya, perawatannya, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian yakin mau maju pakai klodi, nah abis ini nanti kalian tunggu aja ya, aku akan bikin seri selanjutnya. Ya kira-kira itu aja, semoga dapat menjawab pertanyaan teman-teman. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena di setiap minggunya akan ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!